Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tunggu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan. Baiklah, pada malam ini sebagaimana yang sudah dibacakan oleh guru kita, bahwasanya kajian kita pada malam ini masih di surah An-Nisa. Kita awali dengan ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi maraghaman katsiran wasi'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allahi wa kana Allahu ghafurar rahima. Ini ayat ini adalah berbicara tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah menuju Madinah. Walaupun banyak hijrah-hijrah yang lain yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk hijrahnya ke Taif. Siapa saja yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia dapati di bumi Allah akan tempat hijrah yang banyak dan rezeki yang luas. Jadi orang-orang yang berhijrah kepada Allah dan kepada Rasul, artinya hijrah karena Allah dan karena Rasulullah, bukan karena yang lain-lainnya, akan didapati oleh orang yang berhijrah itu di bumi Allah akan tempat hijrah yang banyak. Artinya apa? Bumi Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Kita bisa berhijrah kemana-mana. Asbabun nuzul ayat ini memang orang-orang yang berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah ke Madinah. Itu sebabnya. Namun lafal daripada ayat ini kepada siapapun dan kapanpun yang berhijrah. Jadi orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang menuju keberhasilan. Jadi keberhasilan sesuai dengan niat orang yang berhijrah itu sendiri. Kalau niatnya hijrah karena Allah dan karena Rasulullah, dia akan mendapat keberhasilan di dunia dan di akhirat. Kalau dia hijrahnya bukan karena Allah dan bukan karena Rasul, karena tujuan yang lain, tentu sesuai dengan niat daripada orang tersebut. Namun ketika kita berniat karena Allah dan karena Rasulullah, Allah akan memberikan dua kepada kita. Yang pertama, Allah memberikan kepada kita akhirat, juga Allah akan memberikan kepada kita dunia. Artinya ketika kita tunduk kepada Allah dan kepada Rasulullah, dunia akan tunduk kepada kita. Ini bisa digarisbawahi, Pak.
Ketika kita tunduk kepada dunia, kita takut kepada dunia, akhirat akan menjauh dengan kita. Dunia pun akan lari dari kita. Tapi ketika kita tunduk kepada Allah dan kepada Rasulullah, artinya kita patuh kepada negeri akhirat, dunia akan mengikuti kemana kita. Makanya apa kata Allah? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maragaman katsira. Siapa saja yang berhijrah di jalan Allah, akan dia dapati di bumi Allah ini akan tempat hijrah yang banyak dan rezeki yang luas. Salah satunya pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau ketika Nabi mengajak untuk berhijrah, beliau tinggalkan semuanya di Mekah. Beliau orang kaya, beliau pengusaha sukses. Ya, banyak tokonya di Mekah, banyak kebunnya dan lain sebagainya. Namun ketika Nabi berangkat ke sana, dia meninggalkan semuanya di Mekah, Pak. Tidak peduli dengan hartanya di Mekah. Sesampai di Madinah, orang-orang Ansor itu sangat setia kepada orang Muhajirin yang ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberikan kepada orang Muhajirin apa yang mereka punya. Mereka punya 2 kebun kurma. 1 diberikan kepada orang Muhajirin. Mereka punya 2 onta. Minimal 1 diberikan kepada orang Muhajirin. Mereka punya 2 rumah. 1 diberikan kepada orang Muhajirin. Bahkan ada yang punya 1 rumah tapi 2 lantai. Lantai atas diberikan kepada orang Muhajirin. Jadi semuanya tawaran-tawaran itu diberikan kepada orang Mekah atau orang Muhajirin, tibanya kepada Abdurrahman bin Auf. Mereka pun memberikan yang sama kepadanya. Beliau dengan santun, beliau menolak. Pemberian saudara kepada saya, apa yang saudara berikan, alhamdulillah, saya sangat tenang, saya sangat senang. Semoga Allah memberikan balasan kepada saudara dengan balasan surga, katanya. Namun saya tidak terima. Berikan saja kepada yang lain. Kenapa Abdurrahman bin Auf? Saya berikan saja lapak, Pak. Lapak 5 kali 5 meter. Itu saja Anda berikan kepada saya. Diberikanlah. Setelah diberikan lapak kepada 5 kali 5 meter, karena yang dia pedagang itu, lalu dia buka usaha, buka toko pada waktu itu. Lalu dia tampung semua hasil bumi orang Madinah. Orang Madinah kita kenal adalah orang ahli berkebun. Dia punya kebun kurma, kebun anggur, kebun gandum dan lain sebagainya. Dia membeli semua hasil kebun mereka dan dia jual ke yang lain. Bapak Ibu sekalian, dalam jangka 1 bulan beliau beli dan menjual hasil kebun itu. Abdurrahman kayanya melebihi kayanya ketika di Mekah dahulu. Luar biasa bisnisnya Abdurrahman bin Auf. Kayanya melebihi kayanya ketika di Mekah dahulu. Ini yang saya maksudkan, siapa saja yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, Allah akan memberikan akhirat, Allah juga akan memberikan dunia kepadanya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran illallahi wa rasulih. Dan siapa saja yang keluar dari rumahnya
untuk berhijrah kepada Allah dan kepada Rasul. Summa yudrikuhul maut, kemudian bertemu akan maut. Di perjalanan dia bertemu maut, Bapak Ibu sekalian. Kama waqa'a li Junda bin Dhamirah al-Laisi, sebagaimana terjadi kepada seorang sahabat yang bernama Junda bin Dhamirah al-Laisi namanya. Beliau di perjalanan jatuh sakit, Pak, dan meninggal dunia. Apa kata Allah? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh telah sebut pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika orang berhijrah niat tulus karena Allah dan Rasul, tidak sampai ke tempat tujuan lalu meninggal dunia, Allah berikan pahala yang besar. Jadi yang saya katakan tadi khusus sebab umum lafaz, sebabnya kepada orang Makkah. Namun lafaz ayat ini kepada semua kita. Ketika hari ini di mana tempat tinggal kita sudah kacau balau misalnya, orang membiarkan masjid kosong daripada berjamaah, kosong daripada pengajian, terjadi berbagai macam maksiat dan mungkarat di tempat tinggal kita. Lalu kita berhijrah ke tempat yang lain. Hijrahlah. Seperti itu. Allah berikan dua. Yang pertama memang tempatnya luas, Allah juga berikan rezeki kepada orang itu. Ketika kita berangkat mati di perjalanan, Allah sudah menjanjikan pahala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam satu hadis kaitan dengan ini. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini daripada Amiril Mukminin, khalifah. Beliau Abi Hafsin, ya, namanya Umar bin Khattab. Allah meridainya. Apa kata Umar bin Khattab? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu adalah dengan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya bagi tiap-tiap urusan pekerjaan apa yang kita niatkan. Apa yang kita niatkan. Termasuk di sini adalah niat hijrah. Bagaimana tujuan orang yang berhijrah itu? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Maka siapa saja yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasul. Allah memberikan pahala yang sangat banyak. Rasul pun sangat senang dan ridha kepadanya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha. Dan siapa saja yang hijrahnya karena dunia, Pak, mencapai dunia, dia akan ketemu dengan yang namanya dunia itu. Tapi akhirat akan menjauh dengannya. Au imratin yungkiuha, atau hijrahnya karena perempuan. Pada waktu itu Pak, terkenal di Madinah perempuan lebih cantik ketimbang di Makkah. Yungkiuha, maka dia akan menikah dengan perempuan itu. Fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya seseorang kepada apa? Tujuan daripada hijrah itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, apa pelajaran yang kita temui pada hadis ini? Ada 7 pelajaran, Pak. Yang pertama apa? Niat merupakan syarat layak diterima atau tidaknya amal perbuatan.
dan amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perbuatan mesti dengan niat, Pak. Jadi semua perbuatan mendapat pahala atau tidaknya pahala tergantung pada niat orang yang melakukan itu. Ini satu. Yang kedua, waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Ketika kita berangkat berhijrah, ketika kita keluar dari rumah, di situ kita berniat. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Ketika kita mulai salat, dalam takbir kita berniat. Ketika kita berzakat dan seterusnya, pada awal perbuatan di situ kita melaksanakan niat. Yang ketiga, ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala. Dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. Jadi niat kita, Pak, tidak kepada yang lain, semata-mata karena Allah. Makanya dalam sholat ada yang namanya doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, ku persembahkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kepada yang lain. Kemudian yang keempat, seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Bagaimana kadar niat kita kepada Allah, itulah mendapat pahala. Ya, apa saja yang kita lakukan tergantung dengan kadar niat. Itu pula pahalanya. Yang kelima, semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah boleh jika diiringi dengan niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Contohnya apa? Makan, Pak. Makan itu mubah. Minum itu mubah. Artinya perbuatan tidak berpahala dan tidak berdosa. Tapi ketika kita niat makan untuk kuat, ingin membunuh orang, kita berdosa. Ketika kita niat makan untuk kuat beribadah, kita berpahala. Apalagi buka puasa, Pak. Buka puasa, ya kan? Jadi sama dengan perbuatan yang mubah akan mendatangkan pahala tergantung niat seseorang. Kemudian yang keenam, yang membedakan antara ibadah dan adat adalah niat. Ya? Kadang-kadang ada perbuatan itu namanya adat, Pak. Adat istiadat. Apa dikatakan adat? Sesuatu yang terjadi kebiasaan dalam masyarakat kita. Pamannya waten talintu taba tubemuun tabau melasunnya ke adat. Sehingga tabanya hanafalah hana dosa. Tapi niat kita adalah sedekah. Di samping melestarikan budaya yang bagus, itu juga mendapat pahala. Yang ketujuh, hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bahagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati, dan iman menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Ya, jadi mengamalkan dalam hati, diucapkan dengan lidah dan diiyakan oleh perbuatan. Itu adalah niat. Bapak Ibu sekalian, perbuatan yang sama, yang satu berpahala, yang satu tidak, juga tergantung dengan niatnya. Suatu ketika Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW membekam, Pak. Setelah membekam, Nabi panggil seorang sahabat untuk membuang darahnya. Tolong saudara buang darah saya, darah bekam saya. Lalu diambil, Pak. Diambil darah Nabi. Setibanya di tempat yang sunyi, dia berpikir,
Kenapa mesti saya buang darah yang mulia, darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Darah. Akhirnya apa? Dia minum, Pak. Dia tidak membuang darah Nabi lalu dia minum. Dan dia balik ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda sudah membuang darah saya? Ya Rasulullah. Tidak tega saya membuang darahmu, darah yang mulia. Darah penghuni surga. Saya berupaya agar darahku nyambung dengan darahmu ya Rasulullah. Jadi saya minum darah Rasulullah tadi. Apa kata Nabi? Anda masuk surga. Anda masuk surga. Ada yang dengar, Pak? Ada yang dengar. Pada kali yang lain, Nabi pun membekam. Dia cepat-cepat datang, membawa gelas untuk menampung darah Nabi. Menampung darah Nabi, Pak. Belum selesai Nabi, langsung dia pergi. Ya, semoga Nabi melihatnya, dia pun minum. Nabi tanya, hai, kau apakan darah saya? Masa Nabi saya buang, saya minum? Anda penghuni neraka. Yang satu penghuni surga karena minum darah Nabi. Yang satu penghuni neraka juga karena minum darah Nabi. Kenapa? Karena niat. Yang satu niatnya bukan itu. Niatnya tulus. Darah Nabi semoga nyambung dengan darah, campur dengan darah, itu selesai niatnya. Yang satu memang mengharapkan surga, Pak. Tapi apa Nabi katakan? Anda penghuni neraka. Jadi makanya apa sekalian, berhati-hatilah dalam masalah niat. Ya. Kadang-kala dalam pandangan mata itu perbuatan baik. Perbuatan baik. Tapi karena salah niat menjadi perbuatan yang tidak baik. Kadang-kala perbuatan itu biasa-biasa saja, tapi karena niatnya baik menjadi baik. Makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu adalah diawali dengan niat yang tulus. Ayat yang berikutnya 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas salati ya khiftum ayaftinakum alladzina kafaru. Apabila kamu musafir dalam bumi Allah, maka tidak ada dosa di atas kamu bahwa kamu qasar daripada segala salat-salatmu. Artinya solat yang 4 rakaat. Nah, ini ayat yang menyangkut dengan qasar solat, Pak. Nah, jadi maka qasar solat itu bukan main-main, Pak. Bukan main-main Gus sekalian. Bukan suka-suka kita. Memang firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-101. Apabila kamu musafir di bumi Allah, maka kamu tak berdosa untuk melaksanakan solat qasar. Bukan wajib, tapi rukhsah. Salat yang 4 rakaat. In khiftum, jika kamu takut kamu diserang oleh kafir. Nah, tapi ini tidak jadi kait, Pak. Ini dasar mulanya. Dasar mula turun ayat ini. Tapi ini tidak jadi kait. Siapa jadi hukumnya, Pak? Apabila kita musafir dengan safir yang panjang, yaitu 2 marhalah atau 16 farsakhah. Dalam hitungan kita 86 kilo lebih. Itu kita sudah boleh qasar solat dan jamak solat. Kita mau berangkat ke Banda Aceh ataupun ke Medan, habis Muara 2 ini, masuk waktu zuhur, kita boleh solat 2 rakaat dan jamak dengan waktu asar, jamak takdim atau jamak takhir dengan asar. Dengan catatan satu saja,
tidak ada maksiat di dalam perjalanan itu. Innal kafirina kanu lakum aduwwan muhina, bahwa semua orang kafir itu jadi musuh bagimu, adalah musuh bagimu. Aduwwan mubina, musuh yang sangat nyata, bukan muhina. Aduwwan mubina, musuh yang sangat nyata. Jadi asal-asal ayat ini Pak, gara-gara dikejar-kejar oleh orang kafir, tapi akhirnya menjadi hukum disimpankan oleh ulama berdasarkan dengan berbagai hadis Nabi. Ketika kita musafir mencapai 2 marhalah 16 farsakah, kita boleh jamak dan kasar salat. Demikian.